Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu lagi dalam pelajaran belajar di rumah mata pelajaran farmakologi untuk kelas 12 SMK Farmasi. Masih bersama saya, Apoteker Bimo. Mata pelajaran farmakologi kali ini akan membahas tentang bioregulator. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada materi kali ini adalah bagaimana kalian bisa menganalisis obat berdasarkan penyakit yang berhubungan dengan bioregulator, sehingga kalian dapat memilih obat yang berhubungan dengan bioregulator. Mari sekarang kita lihat apa itu bioregulator. Bioregulator atau sering disebut sebagai biokatalisator merupakan sebuah katalis yang bekerja terhadap proses dari suatu kehidupan. Bioregulator yang terpenting yang akan kita pelajari kali ini adalah enzim, vitamin, mineral, dan hormon. Untuk kelangsungan hidupnya, makhluk hidup memerlukan reaksi yang cepat dalam tubuh. Bisa dibayangkan tanpa bantuan enzim, CO2 atau karbon dioksida akan berpindah dalam darah membutuhkan waktu beberapa detik. Sebelum itu terjadi, jaringan sudah akan mati terlebih dahulu, sehingga tubuh akan memerlukan enzim untuk mempercepat reaksi. Tanpa enzim, pencernaan juga tidak akan berjalan dengan cepat. Gula, protein, lemak yang dicerna tidak bisa digunakan saat itu juga. Mari sekarang perhatikan karakteristik enzim. Tadi kita sudah mengatakan bahwasanya enzim merupakan sebuah katalis dalam proses biologis makhluk hidup. Enzim bekerja secara spesifik bergantung pada suhu, derajat keasaman atau pH, dan konsentrasi ion-ion dalam tubuh. Enzim yang belum aktif sering disebut sebagai holoenzim. Sedangkan apoenzim merupakan enzim yang mengandung gugus protein, sedangkan kofaktor merupakan bagian dari koenzim dan mineral, sehingga kofaktor itu tidak mengandung protein. Di dalam tubuh, enzim akan berikatan secara spesifik dengan substratnya. Mengapa demikian? Karena holoenzim mempunyai active site atau tempat berikatan enzim yang spesifik, sehingga hanya bisa mengikat substrat yang berupa apoenzim atau juga koenzim yang bentuknya spesifik. Setelah substrat dan enzim berikatan secara spesifik pada active site-nya, maka akan mempercepat terjadinya reaksi dan menghasilkan produk. Produk inilah yang akan bereaksi selanjutnya dan enzim akan ditemukan kembali pada akhir reaksi. Inilah yang disebut enzim sebagai katalis karena ditemukan di awal dan di akhir reaksi. Untuk memudahkan penyebutan, maka enzim dinamai atau ditandai dengan akhiran ase dan dinamai sesuai dengan substrat atau senyawa yang diubah. Contoh, enzim pengurai ureum disebut sebagai urease, pengurai protein disebut protease, dan selanjutnya, sehingga enzim yang mempercepat hidrolisa disebut hidrolase. Di luar tubuh manusia, siapa saja sih yang menghasilkan enzim? Enzim dihasilkan oleh mikroorganisme berupa bakteri atau jamur, contohnya lipase, amilase, streptokinase, penisilinase. Selain itu, tumbuh-tumbuhan juga bisa menghasilkan enzim, seperti papase, itu berasal dari karika papaya atau buah pepaya. Kemudian enzim bromelin berasal dari ananas sativum atau dikenal dengan buah nanas. Mari sekarang kita lihat fungsi dan kegunaan enzim. Di dalam tubuh, enzim berfungsi sebagai memperbaiki proses metabolisme,
baik anabolisme maupun katabolisme, kemudian respirasi sel, pembentukan molekul protein, deoxynucleic acid atau ribonucleic acid, DNA, RNA, lemak, karbohidrat, kemudian proses pencernaan, penguraian lemak, protein, dan karbohidrat, sampai dengan proses regulasi tubuh, sehingga bisa mengatur bagaimana tubuh itu bereaksi. Kegunaan enzim, yang pertama kita bisa rasakan sebagai perbaikan fungsi saluran cerna, sehingga membantu proses pencernaan dalam tubuh. Kemudian enzim juga bisa membersihkan dan menyembuhkan luka, memperbaiki struktur kulit yang luka, menghilangkan radang atau inflamasi, membantu fibrinolitik atau pembekuan darah, atau juga menghancurkan sumbatan pada pembekuan ada pembuluh darah yang terancam tersumbat karena ada bekuan darah. Selain itu, enzim juga berguna sebagai diagnostik enzim atau sering kita kenal dengan rapid test atau tes cepat pada tes glukosa, tes asam urat, maupun tes kondisi hati. Di pasaran sering kita temukan beberapa obat atau sediaan yang mempunyai komposisi enzim. Contohnya, Pinosim itu mempunyai komposisi bromelin, streptase mempunyai komposisi streptokinase, Vitasim mempunyai salah satu komposisinya adalah papain atau pankreatin. Setelah tadi kita pelajari tentang enzim, mari sekarang kita pelajari salah satu kofaktor yang berperan dalam tubuh manusia, yaitu vitamin dan mineral. Karena vitamin dan mineral mempunyai fungsi yang sangat penting dalam reaksi metabolisme. Pentingnya di mana? Vitamin dan mineral sebagai kofaktor dalam bereaksi dengan enzim. Dalam pengolahan vitamin, kita harus hati-hati karena vitamin dapat rusak. Mengapa bisa rusak? Satu, karena vitamin ada yang larut dalam air. Kemudian ada vitamin yang bisa hilang atau rusak pada saat proses pemasakan yang salah. Defisiensi vitamin menyebabkan hipovitaminosis. Sebaliknya, kelebihan vitamin akan menyebabkan hipervitaminosis. Defisiensi vitamin atau hipovitaminosis dapat menyebabkan beberapa penyakit. Contoh, sariawan atau kita kenal dengan stomatitis merupakan manifestasi dari hipovitaminosis C. Kemudian, rabun senja merupakan hipovitaminosis atau defisiensi vitamin A. Berdasarkan kelarutannya, vitamin kita bagi dalam dua golongan. Vitamin yang larut dalam lemak atau fat soluble vitamin, ada vitamin A, D, E, dan K. Kemudian vitamin yang larut air adalah vitamin B, kemudian vitamin C. Mari kita pelajari vitamin A. Vitamin A banyak berasal dari sumber hewani seperti daging, kuning telur, susu, dan minyak ikan. Sedangkan pada sayur-sayuran dan buah, tidak secara langsung mengandung vitamin A, tetapi pada sayuran dan buah mengandung karotenoid, di mana karotenoid ini akan menghasilkan vitamin A, sehingga dikenal dengan provitamin A. Vitamin larut dalam lemak berikutnya adalah vitamin D. Kita mengenal vitamin D dalam bentuk kolekalsiferol atau vitamin D3. Vitamin D3 terbentuk dari 7 dihidrokolesterol yang berupa provitamin D3 oleh sinar matahari. Vitamin D3 terdapat dalam kuning telur, mentega, hati, dan lemak hewani. Vitamin larut dalam lemak berikutnya adalah vitamin E, di mana vitamin E ini sering menyebabkan ketidaksuburan, anemia, dan kelainan otot. Vitamin E sering kita kenal karena mempunyai aktivitas antioksidan, sehingga vitamin E ini dapat mencegah penyakit kardiovaskuler, kanker,
katarak, dan dapat memperbaiki sistem imun. Tetapi hati-hati, vitamin E ini akan mudah rusak pada saat penggorengan atau pengolahan minyak nabati, kemudian rusak pada saat proses pengolahan menjadi margarin. Vitamin yang larut dalam lemak terakhir adalah vitamin K. Vitamin K atau fitomenadion sering disimpan dalam jaringan adiposa tubuh. Berperan penting dalam proses karboksilasi glutamat, sehingga dapat berperan penting dalam proses koagulasi atau pembekuan darah. Baiklah, mari sekarang kita masuk ke dalam vitamin yang larut dalam air. Contohnya yang pertama adalah vitamin B. Vitamin B terdiri dari vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, dan B12. Sehingga dalam bentuk sedianya, sering vitamin B ini dicampur sehingga dikenal dengan sediaan B-kompleks. Vitamin B ini banyak terdapat dalam susu, keju, daging, sayur berupa brokoli, alpukat. Baiklah, yang terakhir tentang vitamin, yaitu kita akan melihat vitamin C. Vitamin C dikenal dengan nama kimia yaitu asam askorbat. Vitamin C sekarang banyak dicari karena vitamin yang larut dalam air ini dipercaya mampu menangkal berbagai penyakit. Karena vitamin C termasuk vitamin yang bersifat antioksidan sehingga mampu menangkal berbagai radikal bebas. Hati-hati, vitamin C sangat mudah teroksidasi oleh panas, cahaya, dan logam. Vitamin C banyak terdapat dalam buah-buahan seperti jeruk. Lanjut dengan mineral. Apa itu mineral? Mineral merupakan bahan yang dibutuhkan dalam proses kehidupan, dalam bentuk ion maupun elemen bebas atau spura. Mineral diperoleh dari makanan karena tubuh tidak mampu memproduksinya sendiri. Jenis-jenis mineral yang kita kenal diantaranya adalah magnesium atau Mg, kalsium atau Ca, potasium atau kalium atau sering disingkat K, besi atau ferrum Fe, dan zinc Zn, di mana masing-masing mineral ini mempunyai efek terhadap tubuh yang berbeda-beda. Yang terakhir untuk materi bioregulator kali ini adalah hormon. Hormon adalah senyawa kimia yang disekresikan dalam darah oleh kelenjar endokrin yang berguna untuk membantu mengatur proses-proses metabolisme dalam tubuh, di mana hormon ini akan mencapai sel target dan baru bisa memberikan efek pada sel target tersebut. Sistem hormon adalah sistem yang meliputi aktivitas beberapa kelenjar yang mengatur dan mengendalikan aktivitas seluruh tubuh, baik sel, jaringan, atau organ. Jenis-jenis hormon. Jenis-jenis hormon berdasarkan fungsinya. Yang pertama adalah tiroid. Tiroid, tepatnya di sini, akan menghasilkan hormon tiroksin. Di mana hormon tiroksin ini akan meningkatkan kecepatan metabolisme. Kemudian di bagian adrenal akan menghasilkan hormon adrenalin dengan fungsi meningkatkan denyut jantung, pernafasan, tekanan darah, penyerapan, dan gula darah. Selain itu, kelenjar adrenal juga akan menghasilkan aldosteron, di mana aldosteron ini akan mengatur keseimbangan garam dan air dalam darah. Pankreas akan menghasilkan hormon insulin, di mana hormon insulin dan glukagon akan mengatur kadar gula dalam tubuh. Kemudian kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid ini akan mengatur kadar kalsium dan fosfat di dalam darah. Kemudian di kelenjar pituitari. Pituitari dibagi dua, lobus anterior dan lobus posterior. Di kelenjar pituitari ini akan mengatur mulai dari proses pertumbuhan, proses reproduksi, dan proses reabsorpsi air dalam ginjal. Kemudian
Di dalam hipotalamus dalam tubuh akan menghasilkan hormon-hormon yang berfungsi untuk mengeluarkan hormon TSH atau thyroid stimulating hormone dan hormon pertumbuhan atau GH. Kemudian kelenjar ovari pada wanita akan menghasilkan hormon estrogen dan progesteron, di mana akan mengatur siklus menstruasi, kemudian akan memunculkan fungsi seksual perempuan. Pada pria akan dihasilkan oleh kelenjar testis yang menghasilkan testosteron. Dengan testosteron ini akan mengeluarkan ciri-ciri kelamin sekunder pada laki-laki dan mempengaruhi proses pembentukan sperma. Baik, itulah semua materi yang kita pelajari pada hari ini tentang bioregulator. Saya harap siswa sekalian cukup paham, dan jika ada pertanyaan, silahkan mengajukan pertanyaan melalui media yang sudah disediakan. Silahkan dikerjakan evaluasinya. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.